majority of the couple mereka berantem itu kebanyakan ujung-ujungnya adalah karena values. Setuju. We fall in love with personalities, but we must live with the characters. Maybe falling in love is easier, but to be in a relationship and maintaining the relationship, that is not easy. Tumbuh dari keluarga yang laki-laki itu harus being a gentleman, harus strong, nggak boleh terlihat lemah. Sementara yang perempuan itu tumbuh di keluarga yang being open, being vulnerable itu is fine. Laki-laki itu pun juga manusia, it's okay to be weak, karena ya you're human. Ya. Beda dong. Benar. Ya kan? Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dari mana? Tanya kan. Kenapa kok kamu bisa berpikirannya itu kalau laki-laki itu harus strong? Baru deket dan udah di ghosting. My only advice ketika di ghosting, don't text, don't ask. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Kak Zola Yohana. Apa kabar? Baik, apa kabar? Wah, mungkin hari ini podcast kita akan cocok sekali bagi teman-teman di luar sana yang masih single, yang masih insecure untuk mendekati lawan jenis, let's say, untuk kemudian jadi pasangan mereka. Dan aku mau teman-teman stay di podcast ini sampai selesai. Kalau kalian mungkin masih ragu atau insecure yang kayak aku bilang tadi. Kak Zola, apa kesalahan orang pada umumnya ketika mereka ingin mengenal lawan jenis untuk kemudian jadi pasangan mereka? Kesalahan? Mungkin terlalu cepat menjudge kali. First date, baru kenal 2 jam, 3 jam, dan langsung judge. Tanpa mengenal sebenarnya story-nya mereka seperti apa. Karena kan biasa begitu kan. First date, go on a date, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak cocok. Loh, belum tentu, kan belum mengenal sebenarnya. Orangnya seperti apa. Dalam waktu 2-3 jam, or max mungkin 4 hours, seberapa banyak sih sebenarnya yang bisa digali dari seseorang. Jadi yang paling banyak itu adalah judging on the first date. Cara sederhana supaya aku bisa menghilangkan mungkin ada trauma di masa lalu sehingga aku bisa menilai, oh wanita ini seperti ini gitu, oh pria ini seperti ini, that's why aku bisa langsung menilai dia seperti itu. Tapi gimana caranya aku harus punya positive thinking untuk nggak langsung ngejudge gitu? Satu, lihat dari gini, let's say misalnya punya trauma dengan yang sebelumnya, okay? Dan terlihat ada pattern yang sama di dia, dia orang yang baru. Aware aja kalau dia bukan orang yang kemarin, ini bukan orang yang sama. Dan setiap orang itu kan beda-beda, mereka punya journey-nya masing-masing gitu. Ada pattern yang sama, belum tentu juga ada sesuatu kan sebenarnya. Jadi kenal dulu aja, ngobrol dulu aja. Oh kalau misalnya tanya story-nya, history-nya tuh seperti apa. Jadi lebih ke sana karena dating itu sebenarnya kan getting to know each other ya. You as a person, bukan you as a siapa, dokter, profesi dan lain-lainnya. Tapi gue mau kenal lu dulu nih sebenarnya lu as a personnya gimana sih? Kenapa lu hobi bola? Kenapa bola? Why? Bukan cuma nanya hobinya apa, bola, then that's it. What's the story behind it? Pasti ada story kan. Jadi mengenal seseorang itu bukan hanya dengan surface level dalam arti kata kerja di mana, kenal hobinya apa, sukanya apa, suka traveling yang gimana. Go deeper, buka layernya lagi. There always story behind it. Apakah itu salah satu faktor yang bikin banyak orang ketipu gitu? Misalnya ada orang yang ingin mengenal orang lain, jadi dia langsung memakai barang yang mahal sehingga dia berharap impresi orang lain pada aku dengan barang yang mahal ini berarti positif gitu. Ketika udah masuk nih, tanpa dia go deeper tadi, kemudian gampang ketipu kayak sebulan 2 bulan kebongkar tuh orang siapa gitu. Aku sering sekali ketemu orang seperti itu. Oh iya, your experience begitu. Bukan aku spesifik tapi aku dengar teman-temanku yang kayak dia pernah cerita aku kenal sama cowok ini Bill segala macem gitu. Terus aku belum yakin dia kenal deeper. Dia cuma kenal dari luarnya doang gitu, dari impresi yang dipasang oleh orang tersebut. Sehingga ketika mereka udah berjalan waktu, udah ketahuan nih, bisa jadi dia hutang di mana-mana, bisa jadi dia nggak punya hal itu gitu. Itu kan makanya gunanya yang pertama kali, jangan langsung judge dari awal. Kenal dulu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena gini, the more we have interaction with other people, makin kebuka nih.
makin tahu, apalagi kalau misalnya kita udah ada masalah. Kita bisa mengenal seseorang itu sebenarnya harus dilihat ketika lagi ada masalah atau mereka lagi di posisi yang paling bawah. Gimana cara mereka menyikapinya gitu loh. Itu yang harus dilihat. Jadi bukan cuman pas di awal-awal dan kenal. Oh ya udah itu cuman lovey-dovey lah, feeling falling in love, happy feeling. Tapi ketika udah kenal malah beda. Dan nggak being true to yourself. Dalam arti kata gini, kita dating kita kan maunya orangnya itu kenal dengan kita sebenarnya seperti apa, personality, karakter, our value, our history, semuanya kan. Tapi kita malah berusaha untuk jadi diri orang lain. Itu kadang juga banyak yang kejadian kayak gitu, atau berusaha jadi orang lain sesuai dengan si sebelah sananya yang mau gitu loh. Tapi dengan kayak gitu kan sebenarnya jadinya lebih ke bukan menipu, tapi jadinya you give the ideas of other people, bukan diri kamunya sendiri. Jadinya yang ada dia malah sukanya dengan orang lain yang kamu create instead of kamunya, so you're not being honest to yourself. Iya, gue setuju karena orang kalau mau ketemu, let's say first dating ya, mau ketemu pasti dia akan menunjukkan sisi dia yang paling kuat, yang paling berhasil, yang paling keren gitu ya. Dan kan nggak mungkin kita baru ketemu langsung di 10 menit awalnya langsung vulnerable gitu, langsung menunjukkan sisi kita yang paling rentan ya. Sehingga kita takut penolakan itu. Kata-kata rejectionnya paling umum dilakukan ketika mau mengenal orang dan kita sangat takut dengan itu. Bagaimana melihat POV? Kenapa ya semua orang yang kelihatan perfect dulu ketika mengenal orang lain itu? Padahal orang yang di sebelah kita yang baru kita temui itu juga manusia biasa yang juga vulnerable. Exactly. Kita kan manusia ya. Manusia itu kita semua punya flaws ya. Kita punya kekurangan, punya kelebihan gitu. Cuman gimana cara kita melihat apakah kita selalu terlalu fokus kekurangannya kita atau kita malah tunjukin sisi kelebihannya kita lah, our strength and our weakness gitu. Cuman kebanyakan orang itu kadang mereka tuh melihat sesuatu untuk kenal sama orang itu kan butuh waktu. Mesti berasa nyaman dulu, feel safe dulu, baru bisa ngobrol kan. Kalau enggak kan nggak bisa ngobrol ya. Jadi butuh waktu gitu. Nah, kadang orang itu tuh suka berasa langsung ngejudge karena dari experience yang sebelumnya, rejection misalnya, karena pernah di reject. Sementara harusnya kita melihat rejection itu is actually redirection atau protection untuk malah ketemu dengan yang lebih better gitu loh. Jadi jangan melihat rejection itu you take it personally, oh berarti something wrong with me, because you know aku di reject gitu ya, berarti something wrong with me, either itu pekerjaan atau apapun itu. Tapi justru ngelihat dari yang lainnya, oh ya udah namanya di reject itu sesuatu hal yang biasa dalam hidup. Pasti akan ada rejection, nggak mungkin nggak ada. Jadi how lightly you take the rejection itu as a redirection and protection. Jadi ngeliatnya sisi kesana aja. Oh kalau misalnya di reject, oh ya udah berarti ya bukan dia, cari yang lain lagi aja, gitu. Cuma kan kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Sama halnya dengan gimana gue tahu nih orang gimana karakternya gimana, personalitinya gimana, kalau gue belum ngobrol. Tapi gue udah takut duluan nih. Sementara yang sebelah sana mungkin nunggu kayak ayo dong be open, ngobrol. Karena gue lagi nunggu ini, jadi yang satu nunggu. Ya udah tungguan. Iya juga. Sementara yang satu takut di reject, yang satu cuma nunggu. Sementara ini mau, tapi udah feeling of rejectionnya tadi itu udah takut duluan. Padahal sebenarnya mau. Udah jadi take it personally kayak it's something wrong with me karena gue udah pernah di reject. Oke. Kalau aku yang pernah bahas sama temanku yaitu ketika kita let's say kita ngelihat wah ini ada lawan jenis yang menarik nih di let's say di Instagram ya. Terus kita wah menarik nih gitu, kita DM gitu. Ada momen di mana kita itu takut atau versi rejection yang kita hindari itu yaitu kalau dia punya pasangan gitu. Even kalau di level dia udah nikah, itu yang kita takuti gitu. Sehingga itu terus muncul di pikiran-pikiran kita nih para single dan males gitu. Oke. Bagaimana cara menanggapi itu kalau ketemu dengan klien seperti aku ini atau teman-teman aku tadi? Kalau aku tuh selalu bilangnya adalah just do it. If you wanna know something, ask. Don't assume. Karena nggak akan tahu jadinya kalau nggak tahu. Sama halnya kalau kita mau tahu itu air tuh sebenarnya dingin atau panas gimana? Dites dong. Di kaki dimasukin mungkin ke dalam kolam biar tahu tuh air dingin atau enggak. Dan kalau memang ternyata misalnya ternyata udah nikah lagi atau ternyata udah punya pacar lagi gitu,
ya udah nggak apa-apa, ya berarti bukan dia, cari yang lain, as simple as that sebenarnya. Cuman the feeling of rejectionnya mungkin, aduh nanti takut di reject, ternyata udah punya pacar, nggak jadi sama dia, the outcome-nya kan sebenarnya. Padahal belum tentu jadi juga, padahal belum tentu cocok juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau DM, mau tahu dia punya pacar atau enggak, ternyata di sosial media dia nggak kelihatan, kan banyak yang begitu, mereka nggak open gitu. Just ask aja, hey, I like this photo misalnya, suka dengan foto ini gini-gini, ngobrol dulu, cari tahu dulu segala macam, dan baru tanya, I'm curious, are you single? Gak apa-apa langsung nembak gitu ya. Gak apa-apa. It's okay. Nah itu tadi, kadang kan kita terlalu berkutat dengan pikiran-pikiran, aduh nanti ini gimana, aduh nanti takut di reject, aduh takut, overthinking. Sementara jadinya nggak maju-maju, nggak jalan-jalan. Just do it like Nike, just do it. Tanya, kalau memang ternyata udah atau punya pacar kan bisa move on ya. Benar. Aku penasaran masuk ke omongan tentang pasangan ya. Saya tadi menuju ke punya pacarnya gitu. Ke level pasangannya sebagai matchmaker itu sendiri. Apa teknik sederhana yang biasanya Kak Zola pakai? Kalau misalnya butuh proses, aku sekarang mau ambil waktu 5-10 menit untuk coba aku sekarang jadi muridnya Kak Zola gitu. Kita belajar matchmaker dulu. Apa yang harus aku pelajari untuk bisa memahami tentang dunia yang Kak Zola kerjakan gitu? Banyak hal sih. Tapi aku selalu bilang, being a matchmaker, kalau orang di luar sana tuh enak banget ya pekerjaannya ngejodohin orang gitu. It's not that simple. Being a matchmaker itu takes a lot of hard work. Satu, kita dealing dengan orang, which is manusia. Manusia itu kompleks. Mereka punya feelings, mereka punya emotion. So I'm dealing with people's heart. Either dia habis broken heart atau dari kerja, moodnya segala macam, personal kan. So if you don't know how to talk and communicate with people with a different level, it's gonna be tough. Itu satu. Empathy, you should have empathy and being kind to anyone, karena understandable atau being understand itu tuh nggak gampang sebenarnya, berusaha untuk mengerti apa yang dia omongin, yang dia maksud. Karena kan kadang kalau kita komunikasi nih, kamu deh misalnya komunikasi sama teman atau kita lagi komunikasi, oh kamu ngomonginnya ini, padahal maksudnya adalah yang lain. Benar. Gitu. Tapi instead of kitanya langsung making decision, kadang kita juga harus nanya dulu, oh maksudnya itu adalah ini. So you need to have a communication skill juga. Nggak gampang, jadi dari sisi itu dulu. Dan udah pasti punya network yang banyak dan passionate to help people. Itu sih. Kalau yang lainnya kan itu teknis ya, maksudnya cara ngejodohin ya ada yang lain ya. Tapi the first thing that you need to have to be a matchmaker is actually, it will be plus kalau misalnya kamu orangnya intuitive. So you have intuition, because I have intuition. So you can read people, bukan berarti read gimana ya, you know you can sense that when you talk to people gitu, udah tahu sebenarnya orangnya gimana, personality-nya gimana, behavior-nya. So if you can learn about human behavior, that will be a plus. Jadi kalau orang ngelihatnya cuman oh ya udah matchingin selesai gitu kayaknya, ya enggak gitu. Karena my job justru sebenarnya bukan di saat menjodohkan tadi, mematchingkan terus selesai. Tapi ketika mereka lanjut, terus mereka belum jadi, ini kenapa? Ada apa? Aku harus kontak lagi yang satunya, kontak lagi yang sebelahnya. Oh ini, nggak telepon. Kenapa sih anak sekarang itu jarang banget telepon cuman teks doang gitu. Sekarang aku nanya sama kamu, kenapa orang sekarang tuh lebih banyak teks instead of call? Kamu teks atau call? Aku call sih. Oh kamu lebih banyak call, oke. Sekarang call. itu lebih banyak mereka dating, mereka nggak call. Ya udah over text aja, tanpa udah sebulan kenal, teks aja, ketemuan. Tapi nggak teleponan karena berasa kayak nggak enak deh, ganggu. Iya. Nggak enak kalau misalnya teks lagi gitu. Aku pernah coba teks, tapi kayak kata Kak Zola tadi tuh bisa disalahpahami maksud dari chat aku tadi gitu. Iya. Sehingga kalau call rasanya ya lepas aja. Iya, karena kan kalau ngobrol ada nyawa, ada suara, ada intonasi. Exactly. Sementara kalau teks kan itu flat, unless dia baca teks sesuai dengan intonasinya dia gitu. Ada yang misalnya baca hey, yang satu lagi hey. Padahal beda kan? Iya. Atau yang paling sering tim aku bilang itu kayak misalnya aku balas oka, itu kan ya oke gitu. Tapi kayak lagi marah ya? Iya. Iya. Disalahpahami. Itu pakai intonasi unless itu nggak akan terjadi salah paham kalau bacanya datar. Kalau bacanya datar itu juga aku juga pernah tuh ada kejadian juga with my team juga sama. Dia kira aku marah. Padahal aku bacanya tuh nulis itu datar, tapi dia pakai intonasinya dia, jadi dikira marah. Padahal mas sebenarnya enggak. So
teks itu bisa jadi salah arti sebenarnya. Better call. Cara simple untuk membaca situasi atau membaca calon pasangan agar kita itu mungkin lebih bijak ketika ingin menyimpulkan apakah dia orang yang tepat atau seperti apa. Untuk melihat orang yang tepat atau enggak, sebelumnya kita harus tahu dulu kitanya itu sebenarnya seperti apa. Oh, oke. What do you know about yourself? Udah discover belum? Yang kamu suka, yang kamu nggak suka, yang kamu tolerate dan yang kamu nggak mau apa? Your ideal relationship itu seperti apa? Karena kita tahu yang kita mau, you know yourself better. Jadinya kamu tahu dong yang kamu cari sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kamunya belum mengenal diri sendiri, itu akan susah, pasti akan random. Gitu. Contoh, misalnya kamu monogamis. Oke. Buat kamu ya once in a lifetime misalnya gitu. Kalau pacaran ya udah satu. Putus ya udah baru ganti lagi. Kamu tahu karena kamu hanya mau mencari orang yang sama-sama mungkin monogamis. Ketika kamu nggak tahu diri kamu dan kamu ketemu dengan orang yang mungkin dianya non monogamis atau open to open relationship, di kamu kan berarti jadi ke bawah nih. Ini gue ke kiri apa ke kanan nih? Gue nggak tahu nih. Is that really the one that I'm looking for? Atau gimana? Jadinya kamu jadi ngikut. Tapi kalau kamunya udah tahu yang kamu mau, yang kamu butuhkan dalam relationship itu apa? Ketika dicari sama pasangan, mungkin nggak match, tapi kita bisa kompromi dalam hal apa, gitu loh. Contoh misalnya ternyata kamu nggak bisa sama yang merokok misalnya gitu ya, kamu perempuan yang nggak bisa sama yang ngerokok, terus karena kamu nggak tahu, akhirnya misalnya dianya ngerokok, buat kamu fine aja, ternyata kamu tahu kamu ada asma misalnya, ternyata nggak bisa. Hal-hal itu yang paling penting, sama values. Core values itu penting untuk dalam mencari pasangan. Nggak mesti harus sama, tapi paling nggak align lah dia punya core values. Karena majority of the couple mereka berantem itu kebanyakan ujung-ujungnya adalah karena values. Setuju. Thank you guys sudah stay sampai di menit ini. Aku cuma mau bilang bagi teman-teman yang pengen banget bikin konten tapi nggak tahu harus mulai dari mana, atau bagi teman-teman yang udah bikin konten tapi nggak tahu gimana cara monetisasi, bangun tim atau create system yang continuing. Kita ada yang namanya Ruang Kreatif, yang dimana kalian akan belajar langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim selama 1 bulan penuh. Kita akan bedah proses kreatif behind the scene Suara Berkelas sampai ke semua IP yang kita bangun hanya di Edutify Ruang Kreatif. Bagi kalian yang mau belajar langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa. Jadi harus tahu itu dulu. Ya, ada quotes yang aku catat tadi. We fall in love with personalities, but we must live with the characters. Oh iya. Kayak orang-orang yang baru kenal nih, bisa jadi dia cuma memahami personality-nya gitu kan. Pas sudah bareng, ada karakter-karakter yang selama ini tertutup, tiba-tiba muncul di permukaan, sehingga kita langsung mengambil kesimpulan, oke, she's not the one gitu. Padahal aku pernah dengar juga kalimat dari Kak Zola yang bilang, gak ada orang yang cocok, yang ada orang dicocok-cocokin gitu ya. Bagaimana definisi itu dibuat lebih mudah agar teman-teman ini paham bahwa gak ada duan sebenarnya. Yang ada tuh kita yang mengupayakan untuk punya duan. Aku sering bilang ini, konsep of I'm just waiting for the right one. The right one itu di-build, bukan discover. Bukan yang tiba-tiba langsung ada dan udah cocok. Itu gak akan ada. Sama halnya dengan orang tua kita, apakah mereka cocok? Enggak juga. Dalam pasti ada perdebatan, pasti ada argue, pasti ada pendapat yang gak sama gitu ya dalam melihat sesuatu, vision, mission, terus udah gitu goals. Kita masing-masing punya goals, apalagi kalau kita evolve. Udah gak ketemu nih, yang satu udah di atas, yang satu masih di sini nih. Kok kayaknya gak sama nih length of knowledge semuanya. Jadi mesti dilihat, mencocokkan itu tuh dilihat dari compatibility in terms of how they see things, life. Compatibility itu bukan berarti udah harus jadi gitu ya. Sama orang selalu bilang compatibility which is cocok berarti udah langsung jadi cocok. Nggak ada. Kamu raised di family yang beda, aku raised di family yang beda. Values-nya pun juga beda. Kamu punya values pun juga beda. Mungkin dari keluarga kamu, contoh misalnya kamu ditumbuh dari keluarga yang laki-laki itu harus being gentleman, you know, harus strong, nggak boleh terlihat lemah. Sementara yang perempuan itu tumbuh di keluarga yang being open, you know, being vulnerable itu it's fine. Laki-laki itu pun juga manusia, it's okay to be weak, you know, karena ya you're human. Beda dong. Benar. Iya kan?
Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dari mana? Tanya kan. Kenapa kok kamu bisa berpikirannya itu kalau laki-laki itu harus strong? There is a story. Oh karena ternyata itu dari keluarga yang dari keluarga yang memang dibesarkan di keluarga yang seperti itu. Sementara bisa ditanya, kamunya memang maunya begitu? Enggak sih, padahal aku udah capek segala macam. Just tell me. Jadinya ngomong kan? Iya. Gitu. Jadi saling cocok itu dalam arti kata ketika kita melihat sesuatu, gimana cara kita mengkomunikasikannya dan komprominya. Oh kita masuk nih berdua, kita begini ya caranya, ya udah. Oke, cocok berarti. Jadi bukan berarti cocok itu hobinya sama, itu bukan berarti cocok. Dari interestnya sama, itu bukan berarti cocok. How they see things in terms of financial, retirement misalnya kita harus gimana? Oh bisa cocok nih kayaknya nih. Lebih dari situ, gimana cara mengkomunikasikan ketika kita lagi ada masalah. Kamu tipe yang kabur kah? Atau kamu kalau ada masalah, I need time. Aku tipe yang ada masalah mungkin nggak mau harus selesaiin hari ini juga. Oke, gimana cara kita komunikasiin? Ya, poin bagusnya. Gitu. Ya. Karena nggak akan bisa nih kalau aku lagi emosi, aku bisa ngomong apa aja nih kalau aku lagi emosi. Sementara kamu butuh waktu untuk take time dulu. Akan lebih enak ya udah deh, kita waktu 30 menit dulu deh, kita break dulu 30 menit. And then we come back and then we talk. Ya itu bagus tuh. Misalnya pasangan kita tadi tipe orang yang harus selesaiin hari ini. Terus pasangannya justru tipe orang yang kabur kan. Iya. Gimana ya nih kabur, gimana cara diselesain kalau dia kabur ya. Nggak bisa, nggak mau, aku butuh waktu dulu. Ya tapi nggak bisa dong, kan harus selesaiin, kita lagi ada masalah. Jadi nggak berusaha untuk saling ngerti satu sama lain. Sekarang kan semua orang ngomongin tentang aku belum bisa menemukan pasangan yang tepat karena aku punya value yang tinggi gitu. Sehingga aku maunya high value woman misalnya, atau dibalik high value man gitu. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin value ini, apakah harus high value atau sekedar value sederhana aja, atau seperti apa supaya teman-teman bisa memahami konteks value? Ini kan sekarang di sosial media tuh banyak banget high value women, don't chase, you know, high value men. Banyak orang yang mengartikan high value women atau high value men something to do with wealth sama status. Padahal enggak. Sebenarnya high value men and women sama yang mereka sama-sama punya integrity, you know, humility. Something to do dengan itu, self awareness. Jadi bukan masalah dia well educated, kuliahnya di mana, terus dia gitu kerjaannya apa, punya apa. Bisa bertanggung jawab dalam hal provider atau enggak gitu ya. Bukan dari situ, justru sebenarnya high value itu adalah you have integrity enggak? Are you being kind to anyone enggak? And then kalau misalnya kamu punya standard, can you follow through with your standard atau enggak? Jadi kalau in my opinion, high value woman or man buat aku tuh sama, karena pada dasar semua orang punya value. Tapi bisa dilihat apakah beneran dia punya high value atau enggak, itu adalah dari integritinya dia, compassionnya dia. Terus let's say misalnya punya standard dan dia tahu kapan harus stop ketika tidak ada alignment lagi. They need to know when to stop when there's no alignment. Jadi high value women they do chase kok, tapi tahu waktunya kapan memang udah nggak bisa, and then stop. Then you have value. Jadi bukan dengan oh iya ada status, kekayaannya dia berapa, dia kuliahnya di mana, anaknya siapa segala macam. Belum tentu. Can you follow through with your standard atau enggak? Can you commit enggak? Bagaimana dengan definisi di Instagram itu yang ngomongin tentang pasangan yang setara gitu, kayak ini udah high value woman atau high value man tadi, itu kan foto-foto yang ditunjukkan itu biasanya yang tadi ada statusnya. Kayak pria tampan atau wanita cantik dengan barang-barang mewah yang dipakai, sehingga orang langsung mengasumsikan berarti itu high value-nya gitu. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya, high value itu nggak ada hubungan dengan superficial, nggak ada hubungannya dengan tadi statusnya dia segala macam, tapi justru dengan dia punya karakternya dia, integritinya dia, humility-nya dia itu penting. Terus yang tadi they know when to stop ketika memang ini udah nggak bisa. Bukan berarti harus ngejar, harus begging terus gitu. Begitu kalau in my opinion, karena terlalu overrated soalnya ngomongin tentang high value men, high value women. High value women don't chase, just wait. Gimana mau jadi kalau misalnya cuma nunggu aja gitu. Itu sama halnya overratednya dengan, aku juga sering bilang nih,
feminine energy and masculine energy. Oke, ya, itu sering banget sih ya. Itu sering banget gitu. Perempuan harus show femininity-nya gitu. Makanya jadi banyak kadang beberapa perempuan mereka datang ke aku, apa aku kurang feminin ya? Sementara setiap orang itu mereka punya their own type. Ya. Ada yang memang mereka tipenya sukanya yang gak terlalu feminin, ada yang enggak. Jadi feminine energy and masculine energy in my opinion di semua gender itu ada. Karena feminine energy itu related to self-awareness, emotion, being open. Tapi kalau masculine energy itu related to making decision, leading, control. Itu semuanya larinya kan ke sana, making decision. Leadership itu kan di masculine energy. So both gender itu ada. You just need to know kapan harus dipakai. And in terms of relationship, butuh dua energi ini. Dalam relationship, karena balik-balik lagi banyak juga dari ini based on my experience ketika dengan klien ya. I want a man yang lead, yang bisa lead gitu. Dia harus leading karena dia cowok, dia harus leading. Tapi cowok juga kadang nggak selalu harus leading terus. Mungkin ada momennya, yaudah I just leave it to you. So you just need to know kapan memang waktunya nge-lead, kapan enggak. Kalau memang pasangannya udah yang terlalu maskulin, mungkin it's time for you to be vulnerable. Vulnerability kan, connection, itu something to do with feminine energy kan. Ya, bukan benar. berarti di cowok nggak ada, itu ada. Benar. Gitu. Jadi di dua-duanya ada, jadi jangan overlapping atau jangan cuma dibutuhkan perempuan, cuma ada feminine energy gitu. Dan laki-laki harus being maskulin terus, ya nggak juga. Kita manusia, jadi harus tahu aja. Gitu. Berarti harus adanya adjustment dalam berrelasi atau berpasangan gitu, sehingga kita tahu yang pria ini nggak selalu harus jadi maskulin atau 100% maskulin, feminin di wanita juga nggak 100%, itu kayak bisa masuk ke ini, bisa masuk ke itu. Dan aku juga tadi mau masuk ke POV vulnerability kan nggak ada di pria sebenarnya, yang dimana banyak orang bilang pria jangan nangis gitu ya, pria jangan keluar air mata gitu, padahal semakin kesini semakin aware nih mental health bahwa pria itu karena sering nge-hide, karena sering tutup-tutupi itu sekali meledak bisa melukai banyak wanita gitu. Dan itu juga hal yang harus kita pelajari, terutama bagi pria sekarang. Kalau lu mau nangis ya nggak apa-apa, lu pakai itu untuk nangis. Dan kadang vulnerability itu dengan pasangan itu kayak bridge yang bisa bikin koneksi makin kuat gitu, jembatannya makin kuat ya. Karena the only way to have emotional intimacy through vulnerability. Karena kan kita being open kan. Vulnerability itu kan sebenarnya you're being vulnerable, you're being naked, di-expose without knowing the outcome sebelah sananya itu bakal nerima atau enggak kan. Karena kitanya yang beneran wall-nya diruntuhin gitu, terus dia gitu ngomong your fear, terus kekurangannya kamu, ketakutan, semuanya tanpa belum tahu sebelah sana tuh akan nerima atau enggak. You're being vulnerable. Jadi buat aku being vulnerable itu tuh malah bukan weakness, tapi itu courage, keberanian banget itu gitu loh, to expose yourself. Sama halnya dengan to say I love you, itu you're being vulnerable. Jadi itu contoh salah satu, karena gue nggak tahu nih lu bakal terima gue apa enggak nih kalau gue ngomong I love you gitu. Tapi di cowok, kalau buat cowok-cowok di luar sana, jangan pernah takut kalau memang nangis, silahkan nangis. Bukan berarti kamu lemah, karena kamu punya emosi juga, punya feeling. You have emotion, just express it. Buat perempuan juga jangan punya ekspektasi atau berharap laki-laki itu harus strong. Lupa kalau dia itu manusia, we all human gitu. Kita punya emosi, punya feeling. Cuman I totally get it ketika laki-laki itu harus strong, harus being a gentleman, harus kuat, nggak boleh kelihatan lemah karena didikan dari orang tua. Gitu, yang dimana mungkin tumbuh dari keluarga yang ya udah laki-laki tuh harus kuat, nggak bisa nggak boleh terlihat lemah gitu, padahal juga nggak ada yang nyuruh kuat juga. Cuman jadinya it takes two to tango. Kalau dari cowok pun juga memang mau vulnerable, mau express feelingnya. Untuk perempuan jangan ngejudge. Kalau dia nangis, laki-laki nangis itu berarti lemah. Laki-laki nangis itu berarti you're not being a gentleman gitu. Harus strong dong laki-laki, masa gitu aja nangis. Bukan do that. Dan biasanya ketika kita vulnerable, dan justru vulnerability itu kalau bikin pasangan kita makin menjauh, berarti dia bukan orang yang tepat dong. Yes. Justru vulnerability itu yang justru bikin kita semakin dekat, semakin memahami satu sama lain. Iya.
Iya, jadi kalau misalnya pasangan lagi share dan justru malah mendiskriminasikan gitu ya, maybe you need to, reevaluate your relationship. Either he's the right one for you atau enggak. Kalau misalnya udah berkali-kali nih ngomong, tapi malah kamu berusaha untuk ngomong, tapi malah di downgrade, malah diremehin lah ya, misalnya gitu. Kamu lagi open, tapi kamu malah dengan, cuman gitu doang, nangis. Cuman gitu doang. Nggak bisa gitu buat kamu, cuma gitu doang. Sementara dia lagi express feelingnya dia gitu. Sama halnya juga dengan laki-laki. Ketika perempuannya lagi sharing kalau aku tuh lagi capek banget di kantor, I just need you, I just need your hug misalnya gitu. Terus I miss you. Yang dia omongin, yang dia share kan feeling ya. Tapi yang laki-lakinya kadang juga sering, kan baru kemarin ketemu. Oh ya, padahal sepele ya. Yang diomongin malah fakta, yang satu ngomong feeling, yang satu ngomong fakta, ya nggak bisa ketemu dong. Kalau memang yang satu ngomong feeling, tanya lagi, kenapa? Kok bisa begitu feelingnya, kenapa? Kalau misalnya, jadi makanya kadang berantem juga karena itu, yang satu ngomong feeling, yang satu ngomongnya malah fakta gitu, ya nggak ketemu dong. Tadi aku sempat menimpa tentang pasangan yang setara gitu. Semua orang udah ngomongin high value woman, high value man. Tapi akhir-akhir ini muncul dalam bentuk pujian kayak bagaimana definisi pasangan yang setara sebenarnya? Setara itu kan berarti kan kita equal lah ya, equal dalam knowledge, terus udah gitu dalam melihat sesuatu, banyak hal lah gitu. Jadi apakah setara itu penting? Ya penting, tapi compromise juga penting kan. Jadi harus semuanya, the whole aspect. Kalau misalnya terlalu jauh gapnya, itu memang akan susah sih sebenarnya. Yang satu kecap ke bawah nggak akan mungkin, turun ke bawah akan jauh nggak mungkin. Yang satu ngejar ke atas pada bisa, tapi ya mungkin butuh waktu gitu. Jadi setara itu tuh sebenarnya bukan berarti everything have to be equal in terms of anything, tapi lebih ya paling nggak maju dikit, atas dikit, sedikit gitu dalam hal apapun, mau itu financial, terus udah gitu lifestyle, goals misalnya gitu, sama nggak gitu. Tapi intinya adalah the equal itu dalam hal apa dulu, aspeknya dalam hal apa dulu gitu. Karena terlalu banyak kan harus setara. Iya. Ya tapi dilihat juga dari karakternya juga, dari personality-nya juga, semuanya itu harus dilihat dari semua aspek. And then what kind of relationship and life do you want to build? Ini orang bisa diajak perang atau enggak? Dalam arti kata, dalam relationship kan bukan cuman sayang-sayangan, happy-happy aja gitu. Ya, mungkin aku bisa mengkomentari di sosial media itu mereka ngelihat dari POV luarnya gitu, kayak setara karirnya mungkin, setara suksesnya, finansial doang, tapi go deeper lagi kayak kata Kazola tadi, berarti ada banyak faktor gitu. Iya. Ke karakternya, ke fase dia terendah seperti apa gitu ya. Iya. Cara dia memperlakukan, how they treat other people, itu semuanya soalnya kita nggak hanya bisa melihat dari satu. Kalau orang dulu kan selalu bilang bibit, bebet, bobot. Benar. Iya kan? Lupa di dalamnya itu sebenarnya personality itu gimana gitu. Bukan cuma bibit which is dari keturunan. Bebetnya gimana, bobotnya gimana. The whole aspect harus dilihat dari semuanya. So you need to know, harus tahu cara observe itu gimana. Nanya conversationnya itu tuh gimana, ngobrolnya itu tuh gimana. Jadi lebih menggali sebenarnya, belajar untuk mengenal orang itu seperti apa gitu. Setara is good ya, maksudnya find someone that equal in terms of knowledge, pekerjaan. Tapi kan nggak akan mungkin ada orang yang sama-sama terus gitu loh. Ya. Ketika tadi Kak Zola melakukan kerjaan sebagai matchmaker, kan ada orang yang kadang maunya teks doang, nggak mau call gitu ya. Nah, balik ke POV yang lebih luas, apa indikator umum yang mereka punya kok bisa mereka nggak lanjut gitu, kok mereka cuma berhubungan sebentar tiba-tiba nggak lanjut? Kira-kira apa yang paling umum yang pernah ditangani oleh Kak Zola? Ada kemarin itu juga ada isu mereka first date, mereka lanjut terus mereka kenal satu sama lain, they're getting to know each other for 2 months, yang ceweknya di luar kota, bukan di Jakarta. So they're in a long distance relationship. Terus tiba-tiba yang ceweknya bilang kalau nggak jadi, nggak lanjut. Kenapa? Karena yang cowok tiba-tiba ngilang.
Jadi di teks, jadi dia melihat dari effortnya si cowoknya. Oke. Gitu. Apakah konsisten atau enggak? Yang so far awalnya iya konsisten, tiba-tiba hilang. Di teks terus hilang, ada kabar nanti seminggu kemudian baru balik lagi. Berarti kan ada inconsistent di situ. Jadi dia nggak lanjut karena dia mau ketemu dengan orang yang put an effort and then being consistent in so many aspect. Gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya orang lanjut atau enggak. Ada juga klien aku yang mereka dating udah 3 kali, 4 kali, udah 3 bulan, 4 bulan gitu. Tapi mereka tuh willing untuk kenal satu sama lain, untuk ngobrol, untuk ketemu dating. Pada waktu itu yang mereka obrolin itu cuman ngobrolin random. Dan akhirnya aku follow up, udah 3 bulan ini gimana apa segala macam, maksudnya how do you feel about him, how do you feel about her. Oke sih, tapi kayaknya kita jalan di tempat. Kayaknya kita nggak pernah ngomongin tentang kita. Jadinya aku ngobrol sama cowoknya, pas lagi ngobrol cowoknya baru ingat, it hit him dan bilang, oh gue baru realize abis ngobrol sama lo kalau ternyata selama ini kita dating kita nggak pernah ngobrolin tentang kita. I don't ask her about her feelings, gue maunya relationship yang gimana, tapi cuma ngomongin kerjaan dan lain-lainnya. Akhirnya mereka ngobrol, duduk, and they feel compatible. Karena aku tahu mereka tuh compatible memang. Jadi jadian 7 bulan mereka nikah. Gitu. Cuman karena yang satu nggak kena. Jadi my job is actually bukan matchingnya, tapi berusaha untuk encouragingnya mereka ngelihat nih situasinya sebenarnya kenapa. Ada apa sebenarnya? Blind spot, kita manusia punya blind spot kan dari sisi itu. Jadi banyak faktor kalau misalnya itu lanjut dan gak lanjut. Dan ada yang mereka melihat either dari effort atau mungkin ngobrolnya kayaknya kurang atau memang gak compatible in terms of karakter, personality. Jadi banyak faktor. Tadi menarik ya ketika ngomong inkonsisten ya, kayak ada orang yang mungkin konsisten banget di awal, tiba-tiba hilang seminggu, hilang 2 minggu, dan dari POV wanita tanpa kabar nih prianya, itu berarti oh nggak ada effort lagi nih pria. Karena kadang konteks pria nggak bercerita tuh kayak gitu tuh, kayak dia tuh punya masalah dipendam aja, sehingga kalau misalnya dia tadi ada masalah tapi dia cerita ke pasangannya walaupun LDR, itu berarti pasangannya juga merasa dihargai gitu karena dia berani bercerita daripada hilang gitu aja kan. Iya. Mungkin itu umum sekali sih di zaman sekarang, apalagi di level teman-teman pria yang memang takut memberi beban ke pasangannya. Iya, padahal sebenarnya bukan untuk memberi beban kan. Padahal cuma bilang, hey, gue lagi ada masalah, gue nggak kabur, gue ada, but I just need time. Komunikasi itu yang sebenarnya harus dikasih tahu. That kind of communication that we need. Oh, ngilang, oh ya udah. Dan nanti kalau misalnya aku udah better, I'll get back to you gitu. Tapi maunya apa? Nggak mau kontak dulu atau nggak apa-apa kita kontak, tapi ya ntar dulu mungkin aku lagi nggak bisa fokus dulu. Itunya yang mesti tahu. Instead of ghosting. Karena gini, efek ghosting ke orang lainnya, ke yang di-ghostingin, itu mereka jadi internalize. Kenapa sama gue? Ada salah apa? Gue salah ngomong. Gue kenapa? Ada apa? Kok gue ada yang salah ngomong gak kemarin atau gimana? Mereka akan internalize. Itu akan ganggu mental health sebenarnya buat orang yang ngelakuin either silent treatment atau ghosting. Cuman bedanya adalah silent treatment itu kan kayak tadi kamu bilang, ada orang yang mereka butuh waktu tapi mereka gak tahu cara komunikasiinnya. Benar, either itu mungkin karena banyak faktor. Trauma lah, jadi nggak enak atau gimana, nggak enak ngebebanin, akhirnya ya udah I just need time, gue mau kabur dulu gitu. Ada yang begitu, tapi efeknya ke orang lainnya kalau maksudnya dia bukan sebagai hukuman. Silent treatment itu sebenarnya dilakukan kalau memang efeknya itu untuk ngehukum pasangannya. Itu yang nggak baik, itu yang nggak bagus, itu yang jadinya larinya ke abusive. Tapi kalau memang karena gue nggak tahu harus ngomong apa dan memang nggak tahu harus mengkomunikasikannya gimana, nextnya harus dikasih tahu ke pasangannya kalau my struggle adalah komunikasi. Kayak hukuman dalam bentuk, aduh kamu harus memahami aku gitu ya. Iya, jadinya berasa dipunish nih yang di silent treatmentnya atau yang di ghostingin. Ada efek ke orang yang si korbannya sebenarnya. Jadi tinggal ngomong aja, atau mungkin ada juga nih kalau kita dulu mungkin istilahnya sekarang ghosting. Kalau orang dulu ya nggak cocok udah kabur aja, hilang gitu kan, nggak ngomong-ngomong gitu. Padahal sebenarnya ya tinggal bilang aja, hey kita udah keluar, kita udah dating segala macam, but I just don't feel like we're compatible. Terus ya udah good luck on your on your searching atau apalah
Tapi lebih ke di komunikasian aja, ya kayaknya kita udah ngobrol lama, I feel comfortable talking to you but I just don't feel like we are compatible. Oke. Aku dapat poin menarik ya, kayak sesuatu yang tadi kita bahas di awal tentang kita harus ngomongin kalau kita ada masalah seperti apa komunikasinya. Dan ini relate sama orang yang tadi ghosting gitu, kayak si cewek berharap banget tuh dia kabarin terus kan, karena cewek happy kalau dikabarin terus sama cowoknya. Dan si cowok dia nggak tahu cara komunikasinya dan ghosting ya. Disitulah letak di banyak orang, mungkin di level pacaran mungkin putus, atau di level pernikahan bisa jadi diulang-ulang terus sampai bercerai gitu ya. Ada karena faktor itu juga. Dan mungkin buat yang mereka, misalnya kamu di ghosting, udah hilang, apakah gue harus nunggu? Ini kalau fasenya masih dating ya, belum relationship ya. Kita ngomonginnya dating, which is belum ada komitmen kan. Baru deket dan udah di ghosting. My only advice ketika di ghosting, don't text, don't ask. Udah. Karena memang dia yang memilih untuk pergi. Kita ngomongin dating ya. Dia yang memilih untuk pergi dan jangan ditanya, jangan di ini, atau malah jangan internalize gue kenapa. Iya, itu poin yang menurut aku menarik. Karena banyak orang internalize dalam jangka panjang something sehingga wrong with me gitu. Itu ganggu kerjaan, ganggu mental health kita. Gitu. If he respect you, he gonna talk to you gitu. Walaupun mungkin butuh waktu, orang paling lama kalau kabur berapa? Satu hari hilang, 2 hari hilang, and then get back. Oke, gue lagi nggak bisa. Itu kan balik lagi connectnya dengan emotional maturity. Gitu. Berarti layer awalnya sebenarnya setiap orang yang ingin berpasangan, mereka harus cerdas secara emosional dulu. Kalau ketemu orang cerdas emosional, ketemu dengan cerdas orang emosional, harusnya hal sederhana seperti tadi itu minim sekali terjadi. Is it right? Iya, tapi balik lagi, kalau misalnya kita ketemu dengan level of maturity-nya itu kan dilihat dari ketika ada masalah, cara mereka komunikasinya gimana, calm atau enggak, atau meledak-meledak. Itu kan bisa dilihat sebenarnya dari sisi itu. Jadi ketika kitanya ketemu dengan orang yang memang as a emotional mature, akan lebih gampang kan untuk ngobrol, akan lebih lebih connect lah. Kalau kitanya pun juga sama, jadi bisa dikomunikasiin. Kebayang nggak kalau misalnya kamu ngobrol sama orang yang meledak-meledak terus gitu, mau ngomong apa egonya yang keluar. Berusaha untuk ekspres sesuatu, malah dianya berasa di attack dan defensif. Tapi kan itu proses ya, itu juga berproses. Ada orang yang memang mungkin as a emotional belum cerdas lah atau belum matang, tapi ketika ketemu dengan seseorang and he's the right person will help you to make yourself better and to love you more juga gitu, to love yourself more. Jadi again, komunikasi emang gak gampang. Aku kemarin baru aja nge-scroll arsip aku 2021 ya. Kemarin aku posting dan aku agak lebay sih, aku nulisnya gini. When I love you, I love myself. When I love myself, I love you. Aku lupa ambil quotes dari mana, tapi aku pas baca itu juga poin penting ketika kita mencintai atau menyayangi pasangan kita. Berarti kita juga tanpa sadar kadang mencintai atau menyayangi diri kita sendiri. Sebaliknya, lo kalau udah mencintai diri lo sendiri, karena orang di sekitar lo juga lo bisa cintai gitu. Karena lo ingin terbaik juga untuk diri mereka dan diri kamu sendiri kan. Nah, kalau aku tadi gali lagi tentang POV orang yang mungkin di ghosting atau sama pasangannya yang tadi kayak nyantai aja gitu, ngomongin tentang kerjaan, tiba-tiba nikah gitu ya. Apakah ada tipe orang yang mereka belum tentu cinta atau sayang sama pasangan 100%, tapi tuh mereka tipe orang yang suka diperhatikan sama pasangannya gitu. Kayak aku sama Alessia, aku sama Kak Zola tuh happy-nya karena Kak Zola tuh perhatiin aku gitu, bukan karena aku suka sama Kak Zola. Ada gak tipe orang seperti itu sampai langgeng sampai bertahun-tahun? Kira-kira ada gak menurut Kak Zola? Mungkin ada ya, tapi aku juga gak tahu ya, mungkin ada di luar sana. Karena kan setiap orang itu mereka menjalin hubungan banyak alasannya masing-masing kan, alasannya mereka masing-masing. Kadang ada yang bilang, oh cinta itu gak penting, yang penting dia gimana cara nge-treat kamu, macam-macam lah, banyak hal gitu. Tapi kan bedanya antara ketika kita beda antara cinta dan memang suka. Ya apalagi suka dengan itu kan berarti cuman untuk feeding our ego, jadi dapat validation kan. Oh ya, she like me, she love me gitu. Sementara kalau suka itu kan lebih ke feeling kan.
kamu attracted dan kamu suka, berarti kan itu lebih ke feeling. Sementara kalau cinta itu kan action. Apa yang akan kamu lakuin untuk orang yang kamu sayang. There is a behavior and action towards that feelings gitu. Sementara kalau feeling ya suka karena suka di apa namanya, diperhatiin. You demand that, maybe you need to ask yourself kenapa selalu seeking validation from other people. Wow, quotes bagus sekali ya. Berarti cinta itu butuh aksi. Cinta itu kalau yang paling sering aku temukan yang kata-kata tentang bunga, yang kalau kamu suka kamu petik ya, kalau kamu cinta kamu siram. Siram itu aksi ya. Iya. Dan kalau memang mau bunganya pun bagus, harus konsisten kan, disiram terus. Kalau nggak layu, mulai agak layu, disiram lagi. Maintain kan. Iya. Tujuan kita agar bunga itu nggak layu, bunga itu nggak mati ya. Iya. Sama halnya kayak misalnya di rumah bersih-bersih ya, kalau memang mau kotor ya udah lu nggak usah sapu. Tapi kalau misalnya nggak disapu berarti kotor, ya udah sama, memaintain. Maybe falling in love is easier, but to be in a relationship and maintaining the relationship, that is not easy. Banyak orang-orang yang menitip pertanyaan, walaupun nanti kita akan bahkan bacain pertanyaannya, tapi aku kayak menyimpulkan untuk kemudian jadi pertanyaan aku. Orang-orang yang tadi takut untuk bertanya atau takut untuk kenalan dengan orang lain atau takut untuk bertanya apakah kamu single atau enggak, itu karena mereka bisa jadi punya trust issue dari pengalaman masa lalu. Bahkan kalau ditarik lagi, banyak teman-teman yang nitip pertanyaan juga tentang aku trauma ngeliat ayahku seperti ini dan aku menyimpulkan bahwa laki-laki rata-rata seperti itu gitu. Bagaimana hubungan antara trust issue dan trauma tadi membuat kita itu hidup di dunia yang kayak serba takut gitu. Serba takut, serba menunggu, serba berdoa akan datang jawabannya tanpa ada upaya atau aksi tadi. Gini, kita kan tahu diri kita ya, yang cuman tahu diri kita tuh hanya kita sendiri. Mau itu lagi proses discovering atau enggak. Tapi kan kita aware, kalau kita punya self awareness, kita aware kalau ternyata gue bereaksi begini ternyata karena masa lalu gue begini. Karena ada ketakutan. Dan kalau memang tahu itu udah mulai mengganggu, mau dalam berhubungan dengan pasangan, mau dalam berhubungan dengan teman, karena gini, ketika kita punya trauma yang belum diproses, itu akan bleeding to the next relationship, like it or not. Tapi ketika kita sudah proses, aku gak ngomongin, banyak orang selalu bilang gini, gue mau ketemu dengan orang yang udah selesai dengan dirinya. Gak ada orang yang udah selesai dengan dirinya. Selagi masih bisa hidup, selagi masih hidup kita masih berproses. Sampai kita meninggal pun kita masih bisa berproses, kita masih berproses gitu. Jadi stop saying that cuman mau ketemu dengan orang yang udah selesai dengan dirinya. Belum tentu, mungkin ternyata setelah ketemu dengan kamu ada lagi discover tentang diri dia yang lain. Jadi kalau misalnya kamu berada di situasi yang tahu ini udah mulai mengganggu dan ketika punya relationship selalu putus karena isu yang sama. Maybe you need to seek professional help. Karena professional help akan membantu, itu psikolog, jadinya kan bisa diproses itu kenapa, ada apa gitu. Ketakutan itu karena apa? Traumanya dari mana? Oh, dari orang tua. Belum lagi ada transgeneration trauma lah yang gitu-gitu. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri kita, trauma, semua orang itu punya trauma, nggak ada yang nggak punya trauma, cuman gimana cara mereka memproses itu, apakah memang mereka mau memproses itu atau enggak, cuman efeknya memang akan berpengaruh ke relationship nantinya ketika traumanya belum diproses, biasanya begitu. Tapi bukan berarti semua trauma harus diproses juga, ya nggak juga gitu loh, ya nggak apa-apa juga kalau memang you know to handle it, ya udah it's fine. Aku bisa menyimpulkan tentang pengalaman-pengalaman orang-orang atau anak-anak muda yang dulu pas masa kecilnya tuh kayak dijanjiin sama ayahnya aku beli sesuatu ya, terus kayak dibeliin gitu. Sehingga itu terjadi berkali-kali, sehingga ketika ketemu dengan cowok atau pasangan sih, yang kayak ngejanji sesuatu, mereka tuh kayak langsung trust issue gitu. Tanpa sadar itu kan tertanam di GPS hidup mereka ya, kayak bertahun-tahun sampai mereka kemudian nggak ada nih pasangan yang mau sama aku, langsung kesimpulannya seperti itu. Padahal tadi nggak mau go deeper kayak kita bahas di awal tadi. Iya, itu bisa begitu sih. Tapi kalau misalnya nggak diproses, nggak tahu kan sebenarnya ternyata itu karena itu. Benar. Dari orang tua mungkin. Benar.
Kalau nggak diproses, tapi kalau diproses, oh iya itu sebenarnya karena orang tua. Tapi kalau nggak diproses, selalu nyalahinnya yang sebelah sana. Kalau dalam Islam itu kan biasanya ada yang orang sebutin ta'aruf, which is yang pernah Kak Zola ngomong sama Ustaz Felix waktu itu ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mau mencoba untuk, aku nggak mau pacaran nih, aku langsung kenalan dan langsung ambil kesimpulan secepat mungkin bahwa dia adalah jodohku gitu. Bagaimana Kak Zola ngelihat POV orang-orang seperti itu, bukan untuk benar atau salah, tapi untuk kita nih nggak berani ambil keputusan, dan layer pertama nih apa nih untuk kemudian bisa tepat untuk mengambil kesimpulan seperti orang yang tadi aku maksud. Kalau misalnya ngomongin tentang ta'aruf, karena kan konsep itu macam-macam ya. Yang aku tahu ya, I might be wrong. Kalau misalnya ta'aruf itu kan lebih concernnya lebih ke agama, yang dimana there's no physical, tapi memang mereka masih kenal satu sama lain, ngobrol, saling tahu dan lain-lain, dan memutuskan. Kalau memang niatnya adalah untuk ibadah, sebagian orang bilangnya gitu, menikah untuk ibadah gitu, and that's your values, that what you want, go ahead. Karena memang nggak ada aturan apa-apa sama sekali. Tapi tahu konsekuensinya ketika ketemu dengan seseorang dan sudah ada ikatan pernikahan. Itu bukan kayak relationship kan, yang bisa tiba-tiba putus kapanpun. Ini belum ada tanggung jawab dari keluarga, dari apa, semuanya lah. Jadi akan lebih baik ketika memang memutuskan untuk menikah, sama ini orang, kenal dulu, lihat dulu ketika lagi ada masalah gimana cara mengatasinya. Ketika lagi kita punya isu finansial gimana. Jadi lihat dulu nih semuanya sebelum decide untuk ya udah deh, dia aja kayaknya memang kita cocok, toh kita ngobrolnya enak, ngobrol enak belum tentu cocok. Ya itu setuju. Iya, ngobrol enak belum tentu cocok. Hobi kita sama belum tentu itu compatible. Jadi mesti dilihat dari ketika ngobrol, visionnya sama nggak, goalsnya kita juga sama atau enggak, core valuesnya kita sama atau enggak gitu. Dan kalau memang mau ambil jalan itu dalam waktu sebulan misalnya mau nikah, ya udah at least you know the konsekuensinya. Karena dalam hidup selalu ada konsekuensi kan. Kalau misalnya berani mengambil itu, ya berani juga bertanggung jawab dengan yang sudah diambil. Gitu. Sementara kita mengenal seseorang aja dalam waktu 2 tahun belum kelihatan aslinya gimana. Apalagi cuma dalam waktu beberapa bulan. Iya. Aku sempat ketemu sama temanku yang ini cerita lucu banget sih. Jadinya sebulan yang lalu. Terus dia juga kreator ya. Terus dia cerita ke aku kayak, Bil, aku saking gak ada waktunya. Kayak dia belum tahu yang ada matchmaker dan lain-lain. Aku saking gak ada waktunya. Kalau ada misalnya cewek DM aku tanggepin. Diajak ngopi aku tanggepin. Sampai kemudian aku nemu nih, gara-gara cewek DM aku, terus mikir, wah udah kebalik di dunia kayak kok banyak banget sekarang cewek itu nge-DM si cowok kayak ada yang ngajak ngopi, ajak ketemu, tiba-tiba langsung cocok gitu. Nah, kalau pakai pemahaman yang open mind sekali, apakah itu umum dan nggak apa-apa dong kalau cewek di luar sana kalau emang dia suka sama cowok yang dia emang suka atau ngerasa value sama, ya DM aja nggak apa-apa, atau sebenarnya nggak usah versi Kak Zola? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Kalau memang suka, show it. Kalau memang ngelihat, ada tahu, kayaknya tertarik gitu ya, kayaknya menarik gitu, you like him, go for it. Text him, give them a hint. Hey, I'm here, I like you. Atau mungkin orang biasanya suka kasih kode-kode, love dulu lah gitu ya. Kasih komen, love dulu. Terus udah gitu, bisa juga kalau misalnya kelihatan, biar nggak terlalu kelihatan agak gimana banget gitu, commenting sesuatu yang ada di fotonya misalnya gitu ya. Oh ada sesuatu, mungkin iseng nanya, ini di mana ya? There is a conversation kan. Jadi kasih kasih hint lah kalau hey, I'm here, I like you, I'm watching you gitu. Jadi buat perempuan nggak usah takut kalau memang misalnya, aduh perempuan kan harusnya nunggu. Biar laki-laki yang ngejar gitu loh. Ya kalau dia nggak tahu kalau lu suka ya nggak akan kejadian. Jadi itu. Karena kalau di akunya sendiri, I don't mind to text a guy, and then just, DM, terus udah gitu, ask for, let's go out, it's fine, nggak ada masalah sama sekali, at least you know. Ya, at least you know, dan at least kalau ditolak ya, at least you try. Ya udah, gitu loh. Jadi, the ideas of women don't chase, atau kalau enggak, ya udah nunggu aja gitu. Ya udah kan berarti namanya jodoh kita harus ngejar ya. Bukan nunggu aja. Istilahnya kalau di muslim apa, ada ikhtiarnya kan, ada usaha, ya itu that part of usaha. Jadi nggak usah ketakut, kalau memang ternyata ditolak ya udah nggak apa-apa. Kadang kita terlalu takut dengan judgement, aduh nanti dianggap cewek apalah, nanti terlalu agresif lah, mungkin kayak
Kok nggak punya malu sih teks cowok cewek harusnya nunggu? Nggak ada. If you want something, go get it. Dan banyak orang yang kadang nggak mau menghadapi fase kesepian. Let's say dia baru putus, terus dia sendiri nih. Jadi dia terburu-buru sekali untuk masuk ke orang baru, ke dating apps dan segala macam, tanpa ada waktu untuk dirinya sendiri. Kayak tadi internalisasi, mencerna apa yang ada di pikiran kamu, values kamu apa, itu nggak ada waktunya. Sehingga dia putus langsung besoknya ke tempat baru gitu. Dan salah satu tanda menurut aku orang yang kurang bijak yaitu orang yang apa-apa tuh terburu-buru gitu. Pesan atau saran sederhana untuk orang yang seperti itu dari Kak Zola langsung. Yang kamu cari apa sih? Kenapa masih buru-buru? Yang kamu kejar apa? Gitu aja. Jadi kalau misalnya gue gak bisa, let's say misalnya nih habis putus, gue harus ada juga yang begitu, gue harus ada orang lain dulu sebelum gue putus. Itu ada, ada yang begitu juga. Jadi harus ada gantinya dulu sebelum ada yang baru. Kalau itu selalu kejadiannya begitu, ask yourself, sebenarnya kenapa gue selalu butuh orang lain? Kenapa? Emang kenapa kalau sendiri? Nggak bisa sendiri, karena apa? Padahal sendiri itu enak loh. If you can enjoy yourself, being alone, definitely you can enjoy other people. Gitu loh. Tapi kalau kitanya sendiri udah nggak bisa enjoy dengan diri kita sendiri kan susah ya. Karena masuk ke dalam relationship, itu bukan solusi. Relationship itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Justru malah menambah masalah baru kalau kitanya sendiri pun juga nggak tahu yang kita cari itu apa. Jadi tanya dulu aja gitu, maksudnya laki buru-buru gue harus cari yang lain. Sabar dulu, mau nyari apa sih? Kenapa selalu harus butuh orang lain? Kenapa nggak bisa enjoy diri sendiri? Nikmatin aja dulu diri sendiri gitu. Berarti kayak quotes-nya cocok, there's a pain in being single nih ya. Dan ada pain juga kalau being di relationship masalah gitu. Oh iya. Kayak gak apa-apa single gitu. Dan ada pain-nya yaitu kalau di relationship masalah. Apakah itu fact atau seperti apa? It is better to be single rather than in a toxic relationship. Or to be with someone yang bukan the right one gitu loh. Karena efeknya kan ini kan, kalau kita sendiri ya udah kita ngelakuinnya sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya ada relationship yang salah, itu bakal damage you juga. Jadi ya, if you're single, enjoy your singleness. Find something that makes you happy. If you're happy, then go find someone. Bukan karena you feel lonely and then you find someone, gitu. Karena bisa jadi karena dia lonely dan dia find someone, pas dia find someone itu lonely masih ada. Iya. Dan terjebak juga benar. Kejebak dengan relationship yang salah karena base-nya adalah I'm lonely, I need someone. Why do you need someone? Kenapa? Karena kan pada dasarnya adalah relationship itu bukan to complete each other, but to share life together. You already are complete as a person. You are a whole person. You don't need other people to complete you. You already complete. But you need someone can adding value into your life. Sharing. Ya, wow. Bagus. Bagus. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget ya? Nah, bagi teman-teman yang udah bikin resolusi di tahun ini, tapi masih gagal, tenang. Aku punya prompt khusus yang aku tulis di workbook berkelas 2026. Karena ada studi yang bilang 8 dari 10 orang itu akan gagal di 2 bulan awal ketika mereka bikin resolusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa gagal, yang ngerasa ingin balik lagi ke track kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi sekarang karena kita masih ada aksesnya. Yang dimana kalian bisa ketemu banyak prompt, cara simple to journaling, dan regret review yang bikin kalian semakin mindful untuk bisa konsisten di tahun ini. Tunggu apa lagi guys, langsung klik link sekarang. Harganya terjangkau banget. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari Kanara Raise _ Halo Kak, aku mau nanya bagaimana ya cara membentuk kecerdasan emosional agar aku bisa nyaman bertemu dengan orang baru? Kecerdasan emosional. Sebenarnya kan itu experience ya. Kalau kita ngomongin tentang emotional maturity itu bisa tumbuh dari experience-nya kita gitu. Dan kitanya pun juga harus tahu self awareness kita ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, kita itu lebih
kita merespon atau lebih bereaksi. Beda ya, kalau merespon itu kan melihat segala sesuatu itu dengan calm, lebih objektif. Sementara kalau yang reaksi itu lebih cepat kan, kenapa? Ada apa? Emotional yang diturutin gitu loh. Jadi kalau misalnya mau tahu dan kamu memang masih belum, kadang kan kita nggak bisa jadi diri orang lain ya. Take your time dulu aja, maksudnya that's a journey that you have to go. Pelajarin tentang sebenarnya kecerdasan emosional itu seperti apa, nge-build-nya itu sebenarnya seperti apa, bukan cuman untuk biar kelihatan as a yang punya emosional yang oke gitu. Jadinya mau nggak mau gue harus act like one gitu, padahal belum. Jangan, take one step ahead dulu aja. Jadi itu melalui proses sebenarnya. Yang paling gampang adalah kita bisa melihat ketika kita ada masalah, ada sesuatu yang terjadi sama kita meresponnya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang kayak insecure di awal mau ketemu sama orang terus ngerasa aduh aku nih cerdas secara emosional enggak ya, itu gimana caranya dia bisa menilai dirinya sendiri kalau dia nggak pernah ada pengalaman itu kan? Iya insecurity pun juga kan itu banyak faktor, ada karena dulunya traumanya misalnya dari keluarga selalu nggak dilihat gitu, selalu di apa ya namanya, dibanding-bandingkan gitu dengan orang lain, itu kan juga bisa. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Indra_AAA. Dia nanya, bagaimana ya cara aku agar lebih bijak saat bertemu dengan orang baru? Soalnya aku pernah PDKT dengan cewek itu mereka pada ghosting semua. Sorry Indra, gue ketawa karena kenapa berani banget curhat gitu ya. Kayak what to do atau apa yang bisa disampaikan kepada Indra supaya dia mungkin kedepannya akan diterima kayak nggak di ghosting ya? Nggak di ghosting. Kalau misalnya memang kamu kenal sama orang dan tiba-tiba di ghosting, kenal lagi terus di ghosting lagi gitu ya, bukan berarti. Mungkin apa dia terlalu bragging di opening perkenalan, we never know kan? Iya, kita nggak tahu juga, dan apakah memang ada sesuatu atau kamu yang salah belum tentu juga. Ya mungkin orangnya juga tiba-tiba kabur, just not meant to be aja gitu. Jadi just don't internalize aja berarti something wrong with me. Kalau misalnya ketemu and then di ghosting lagi, ya udah memang prosesnya kamu untuk ketemu dengan the right one ya through ghosting dulu, akhirnya kamu bisa strong sendiri kan. Gitu loh. Cara sederhana untuk teman-teman yang cowok nih yang pertama kali dating kali ya, apa yang harus lakukan? Apakah jadi pendengar yang baik, apakah dia harus autentik atau apa supaya kemudian bisa gampang gitu keep going? Be real, be true to yourself gitu, jangan menjadi orang lain, karena keseringan orang kan jadinya berusaha untuk mendapatkan biar bisa disuka gitu ya. Jadinya kan gue harus act like other people. Intinya adalah ketika dating, just be yourself. Karakter atau personality-nya kamu yang seperti apa yang memang mau kamu tunjukin gitu. Dan dating itu is a journey, it's a process. Kalau memang ketemu dan ternyata di reject, it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Berarti nanti ya udah kamu coba lagi aja. That's life. Maksudnya you have to go through that process gitu. Jadi tadi questionnya apa lagi? Aku lupa. Barusan yang mau bilang. Dia kayak tipe orang yang mau ngedate pertama kali, itu takut banget di ghosting. Jadi apa yang harus kita lakukan di awal-awal supaya bisa jadi gampang untuk jalan berikutnya gitu. Iya, pokoknya intinya kalau dating, take it lightly. Don't have any expectation. Ketika dating, first date nih, ya, jangan punya ekspektasi kalau oke, ini orang bakal bisa jadi istri gue atau enggak, ini orang bakal jadi bisa suami gue atau enggak. Kejauhan. Cepet banget. Kejauhan, one step ahead dulu. Kalau first date, fokusnya adalah gimana caranya ini biar bisa lanjut ke second date. Bukan mau melihat apakah gue bisa kawin atau gue bisa nikah sama dia gitu. One step ahead dulu. Kalau memang ternyata first date, oh iya I'm enjoying talking to you, ternyata kita ngobrolnya enak, dan memang paling gampang adalah taunya kalau misalnya ternyata ini bisa lanjut second date atau enggak. By end of the date, kamu berasa masih ada curiosity, kayak pengen tahu lagi deh tentang dia gimana. Biasanya tuh lanjut ke second date. Kayak tim kita ada namanya Felix, dia
ada orang yang like story dia, terus dia langsung mikir nih honeymoon kemana gitu. Itu kan kejauhan mikirnya ya. Kejauhan mikirnya. Padahal cuma nge-like story doang. Kita ke pertanyaan ketiga. Dari Zahira Attaki. Bagaimana possibility dari hubungan persahabatan kemudian menjadi pasangan? Aku takut banget ungkapin ke teman aku karena takut merusak hubungan pertemanan. Ini kayak second account dan karena berani banget ya. Iya. Itu banyak sih. Maksudnya banyak orang yang mereka dari temen jadi demen. Wih, temen jadi demen. Dari ya? temen jadi demen itu banyak gitu. Cuman harus tahu, ketika temen kita berteman udah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita berasa pasti kenal banget dia orangnya gimana. As a friend, there is no expectation. Tapi ketika jadi relationship itu akan banyak ekspektasi. Udah pasti, karena ada feeling involved. So, mesti tahu dan mesti ready ketika diungkapin, okay, I want to share it to him that I like you. Udah tahu konsekuensinya kalau misalnya dia nolak, apakah itu akan merusak pertemanan atau enggak. Karena ada orang yang memang setelah tahu pasangan temennya suka, malah jadi oh nggak apa-apa, kita malah jadi tetap temenan. Tapi ada juga yang akhirnya kabur ngerasa nggak nyaman kayak karena ditolak, karena di reject kan. Jadi 2 hal sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya dari temen jadi demen dan akhirnya jadi pacaran, nggak masalah. Which is sudah tahu kan, udah kenal, udah bukan orang baru. Cuman tahu konsekuensinya ketika jadi pasangan itu akan beda treatmentnya dengan temen, karena akan ada expectation. Itu udah pasti. Dan kalau misalnya kamunya, kita nggak pernah tahu kita sukanya sama siapa kan. Jadi kalau memang kamu mau ngomong dan mau tahu, tinggal nanya aja. Who knows, ternyata dia punya feeling yang sama. Gambling aja. Hey, I like you, I'm talking to you, I like you. Tapi ya no offense ya misalnya gitu. Kalau memang ternyata lu juga suka, ya good. Kalau enggak ya udah. Tapi sebelum itu cari tahu dulu sebenarnya tipe yang dia cari itu seperti apa. Jadi cari tahu dulu tentang dianya. Dia memang lagi nyari pasangan atau enggak, yang dia cari sebenarnya seperti apa gitu. Terus kamu termasuk tipenya dia atau enggak gitu. Atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu, tanya point of view-nya dia. Kalau misalnya ternyata ada temen, kamu punya temen, karena ini kejadian sama teman aku nih misalnya. Jadi bisa ngomong begitu aja. Dia temenan udah lama, tapi ternyata temannya suka. Kalau kamu di posisi itu gimana sih? Kalau misalnya ternyata dia bilang, it's fine, gak apa-apa kan kita udah kenal, go for it. Kalau misalnya dia bilang, enggak deh, karena kalau buat gue temen itu temen. Berarti dia udah set boundaries dari awal. Jadi tanyanya begitu aja. Jadi buat mancing, buat tahu, oh ternyata buat dia dari temen jadi demen gak apa-apa. Oh ternyata buat dia gak bisa. Karena buat beberapa orang, kalau itu udah temen, it's just friend. Gak mungkin ada feeling, itu ada. Ya, benar. Kalaupun dia mau nolak tadi pakai template gitu. kita baiknya teman aja gitu. Kamu udah aku anggap seperti kakakku sendiri. Alright, Kak Zola. The worst advice yang pernah kamu dengar? Banyak ya yang aku sering dengar. Kalau misalnya ada juga, kalau dulu nih, play hard to get. Itu sering banget tuh. Oh dia di text, dia text kamu gitu. Tunggu aja besok aja baru bales. Just play hard to get. Well actually if you play hard to get, you lose the connection. Karena lama-lama orang juga akan capek kan. Ini orang dikejar tapi malah jauh gitu. Jadi sebenarnya that concept play hard to get itu salah. Tapi sebagian orang mengartikan play hard to get itu as a flirt. Mereka flirting caranya mereka. Padahal you still can flirt without playing hard to get. Itu satu. Terus dulu aku juga pernah dengar kalau misalnya ada masalah jangan dibawa tidur. Kalau ada masalah jangan bawa tidur. Jangan dibawa tidur. Pokoknya harus diselesain sebelum tidur. Padahal harusnya kan sebenarnya nggak apa-apa juga kalau ada masalah dan lagi berantem dibawa tidur. Karena kita jadi tenang kan. Bangun pagi pun kita jadi lebih refresh kan. Mungkin yang kemarin kita omongin lagi emosi. Kita nggak tahu karena udah dibawa tidur. Jadi kalau misalnya punya masalah bukan berarti harus diselesaikan saat ini juga. It's okay kok untuk dibawa tidur. Ya mungkin banyak orang yang karena dia bawa tidur ya punya masalah kebawa ke mimpi sih. Ada juga. Jadi baper kan. Ada juga gitu. Wah terima kasih banyak Zola udah Thank you so udah much sharing for hal having menarik. me.
Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih single, langsung aja ke Instagram Kak Zola. Atau kita taruh link deskripsi kalau kalian mau tahu lebih detail. Terima kasih banyak. Sehat terus semuanya. Sampai jumpa. Thank you. Bye.